Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Jumpa lagi di channel YouTube Edi Wijaya. Ayo yang belum subscribe segera subscribe, beri tanda like dan share buat teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang racun. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata racun, apakah racun serangga, racun tikus, atau pestisida? Pasti sudah tahu dan kita hindari dan tidak akan kita meminumnya. Karena apa? Karena tahu itu berbahaya. Ada 3 racun batin yang juga sudah kita ketahui, tetapi malah menikmati. Apa itu? Ketiga racun itu adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kenapa kita masih ingin menikmati? Kayaknya, sepertinya racun tadi berbaur madu. Manis kayaknya ya rasanya, padahal berbahaya. Dengan keserakahan, kita seperti ingin menggenggam kenikmatan, kesukaan, kegemaran akan harta-harta duniawi atau harta yang berupa kedudukan, jabatan, atau hal-hal lain yang dianggapnya tanda petik menyenangkan. Bahkan orang berebut terhadap hal-hal yang menghasilkan materi atau uang. Dengan genggam terus. Ini punyaku, ini milikku. Bapak Ibu Sobat Muda, sejak awal Buddha mengajarkan dalam Anatta Lakkhana Sutta, tanpa inti, haruskah kita menggenggam? Ini milikku, ini jabatanku, ini jatahku. Yang lain tidak boleh. Hanya aku saja yang berhak, hanya aku saja yang boleh menggenggam ini. Padahal ketika kita mengenal Dharma, semakin mengenal Dharma, bukan semakin besar rasa kepemilikan kita, rasa untuk memiliki. Bukan. Lepaskan. Karena apa? Karena semuanya hanya proses. Jangan menggenggam sesuatu yang memang bukan milik kita. Bahkan baju ini, rambut ini, jasmani ini pun masih bersifat tidak kekal. Bahkan batin, rasa bahagia, rasa suka, rasa senang, gembira juga akan berubah. Termasuk rasa sedih, rasa marah, emosi juga bersifat tidak kekal. Janganlah menggenggam itu. Racun yang kedua, kebencian. Kenapa harus kita pelihara kebencian? Sementara kita tahu kebencian akan semakin membuat menderita. Orang yang membenci akan semakin menderita, lebih menderita. Maka itu, kebencian akan lahir, akan muncul berupa emosi, marah, dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal lain. Semakin kita memelihara kebencian itu, semakin kita panas hati ini. Rasa-rasanya kok sepertinya sudah ada dalam penderitaan. Ketika keserakahan muncul, seseorang sudah berada dalam alam-alam rendah. Alam apa? Alam peta dan asura. Nah, kalau kebencian itu sudah berada di neraka.
Mereka yang menyimpan kebencian dalam batinnya itu sudah seperti di neraka. Jangan nunggu mati, sekarang saja orang yang menendam, menyimpan kebencian sudah berada di neraka. Kenapa? Gak bahagia dirinya. Yang ketiga, kebodohan batin. Bapak Ibu, sobat muda, kebodohan batin melatari semua kejahatan. Karena apa? Karena tidak bisa membedakan baik buruk perbuatan. Oleh karenanya, sebagai orang yang tahu bisa membedakan baik buruk perbuatan, cobalah singkirkan sifat moha tadi. Kenapa? Ketika moha menggenggam kita, keserakahan menggenggam kita, saat itu kita sudah berada sebagai makhluk binatang. Kenapa? Tak bisa membedakan baik buruk perbuatan. Singkirkan loba dosa moha. Tentunya ada cara untuk menyingkirkan sifat serakah. Kita sebagai manusia bersikaplah dermawan, mau berbagi, mau membantu. Inilah sifat-sifat yang kita kembangkan. Membantu apa? Bisa materi, bisa dharma ajaran, bisa pemberian maaf, bisa membantu tenaga. Banyak cara. Oleh karenanya Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, saat ini kita mau belajar. Saya tak bisa membagi dalam bentuk materi, tetapi kita punya tenaga, kita punya ide, kita punya gagasan. Ini kebaikan juga memberi, termasuk memberi dharma dalam bentuk konten-konten yang berharga. Bapak Ibu, sobat muda, bisa membagikan, share kepada teman-teman. Oh, ini dharma yang baik, share, sebarkan. Bagi kepada sahabat, kepada teman, kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, kepada orang yang Anda kenal. Ini berbagi dharma. Kemudian, bagaimana mengikis sifat benci? Kembangkan sifat cinta kasih, merasa membahagiakan orang lain, mendoakan orang lain agar berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk pancarkan dari batin diri. Semoga saya berbahagia, saya bebas dari kebencian, saya bebas dari kesukaran, saya dapat mempertahankan kebahagiaan dalam diri saya. Tebarkan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran. Ya. Lalu kalau moha, cara mengikisnya, ya tentu saja Bapak Ibu yang berbahagia, kita belajar membedakan baik buruk perbuatan. Dari mana? Ya dari kita mau belajar kepada orang-orang bijaksana. Mungkin penilaian kita masih keliru. Cobalah bertanya kepada para bijaksana, kepada biku, kepada sahabat, kepada pandita atau pasaka, atau teman siapapun juga yang memang mengerti, memahami kebaikan. Akhirnya kita mau belajar. Sehingga racun-racun tadi, keserakahan, kebencian, kebodohan akan menipis dari kita, bahkan hilang lenyap. Karena apa? Karena kita mau belajar dan menghindari 3 racun tadi. Semoga kita senantiasa berusaha menjadi baik dan lebih baik. Terima kasih, salam sehat selalu, Namo Buddhaya.